Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan keterangan dalam kalimat. Apa aja tuh keterangan dalam kalimat? Di dalam bahasa Indonesia itu, keterangan dalam kalimat itu ada 9 keterangan. Jadi, sebelum masuk ke materi, kita akan perhatikan ini dulu. Jadi, coba perhatikan kalimat di bawah ini. Ada 2 kalimat, ada 4 kalimat. Yang pertama ada 1A, itu kalimatnya adalah para siswa menyaksikan para peziarah. 1B, para siswa menyaksikan para peziarah di Taman Makam Pahlawan. Nah, dari situ ada yang beda kan? Oke, nanti akan Ibu jelaskan. Oke, yang kedua ada 2A, penjaga Taman Makam Pahlawan menjelaskan keadaan tempat itu. 2B, penjaga Taman Makam Pahlawan menjelaskan keadaan itu dengan semangat. Nah, ada yang beda juga tuh. Jadi, ini penjelasannya. Kalimat 1 dan 2A merupakan kalimat inti yang terdiri atas unsur subjek. Jadi, para siswa menyaksikan para peziarah, itu adalah 1A, itu adalah kalimat inti dari unsur subjek, predikat, dan objeknya. Nah, yang 2 juga penjagaan Taman Makam Pahlawan menjelaskan keadaan tempat itu adalah inti dari unsur ketiga itu, dari unsur subjek, predikat, dan objeknya. Oke. Adapun kalimat 1B dan 2B merupakan kalimat inti yang sudah diberi tambahan. Tambahannya apa? Yang 1B tambahannya itu di Taman Makam Pahlawan. Nah, yang 2B tambahannya itu dengan semangat. Oke, lanjut ya. Kita langsung masuk ke materinya. Di sini yang pertama ada keterangan waktu. Apa tuh keterangan waktu? Keterangan waktu merupakan keterangan yang menyatakan kapan terjadinya peristiwa. Contohnya apa? 1. Siswa SMPN 1 mengunjungi Museum Kemerdekaan kemarin. Jadi, keterangan waktunya itu adalah kemarin. Contoh yang kedua, Ara akan pulang kampung besok. Jadi keterangan waktunya apa? Besok. Nah, yang ketiga ada museum itu dibangun pada awal tahun 1969. Jadi keterangan waktunya adalah awal tahun 1969. Oke. Yang keterangan kedua ada keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa atau keadaan. Contohnya apa? 1. Mereka berkumpul di pelataran parkir. Jadi tempatnya di mana? Di pelataran parkir. Yang kedua, contohnya ada kami berangkat dari terminal pukul 7. Dan tempatnya di mana? Terminal. 3. Keluarga Pak Wildan akan pindah ke Jakarta. Pindahnya kemana tuh tempatnya? Ke Jakarta. Jadi seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga di sini ada keterangan tujuan. Nah, keterangan tujuan itu apa? Keterangan tujuan adalah keterangan yang menyatakan tujuan, maksud, perbuatan, atau kejadian. Kata-kata yang dipakainya itu untuk menyatakan tujuan adalah demi, bagi, guna, untuk, dan buat. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama, para pahlawan rela berkorban demi kemerdekaan. Jadi yang dituju itu ditandainya itu dengan demi kemerdekaan. Nah, yang kedua ada buku ini saya berikan untuk kamu. Jadi yang dituju apa? Yaitu untuk kamu. Oke, baik. Yang keempat ada keterangan cara. Keterangan cara itu apa sih? Keterangan cara adalah keterangan yang menyatakan cara terjadinya peristiwa dan sering menyerupakan penanda. Keterangan yang menyatakan kekerapan. Keterangan cara dapat dibentuk dengan memakai kata depan dan kata tertentu. Misalnya apa? Misalnya dengan, secara, tanpa, demi, senya, dan sebagainya. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama ada para siswa memasuki ruangan pertunjukan dengan tertib. Yang kedua, Gilang mengerjakan tugas itu tanpa semangat. Di situ kata yang dituju itu ada kata yang kata depan yang memakai kata
memakai kata dengan. Nah, yang kedua itu memakai kata tanpa. Oke. Lanjut. Untuk yang kelima, di sini ada keterangan kesertaan. Keterangan kesertaan adalah keterangan yang menyatakan ada tidaknya orang yang menyertai orang lain dalam melakukan suatu perbuatan. Misalkan, semua keterangan kesetaraan dibentuk dengan menggabungkan kata depan. Apa aja tuh? Dengan, tanpa, dan bersama. Contohnya ada di sini kakak menjelaskan contohnya satu ya. Kami pergi ke Jakarta dengan Bapak Ibu Guru. Jadi yang dituju kata yang digunakan itu adalah dengan. Yang digabungkan katanya itu adalah dengan Bapak dan Ibu Guru. Oke. Lanjut yang keenam ya. Keterangan alat. Keterangan alat adalah keterangan yang menyatakan ada tidaknya alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan. Pengertian alat itu tidak harus selalu dalam bentuk konkret atau benda gitu ya. Keterangan alat itu ditandai dengan kata depan. Contohnya apa? Dengan dan tanpa. Contohnya di sini kakak ambil satu juga ya. Jadi di sini kakak juga ngambil contoh katanya adalah dengan. Jadi kami pergi ke Taman Makam Pahlawan dengan apa? Kalau pergi ke Taman Makam Pahlawan bisa dengan motor, bisa dengan apa? Tapi di sini contohnya adalah pergi ke Taman Makam Pahlawan dengan bus. Oke, lanjut ya. Yang ketujuh ada keterangan simulatif. Keterangan simulatif itu apa? Keterangan simulatif adalah keterangan yang menyatakan kesertaan atau kemiripan antara suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang lain. Keterangan simulatif ditandai dengan kata depan, seperti laksana dan sebagai. Nah, contohnya di sini ada 3 ya. 1, atap bangunan itu seperti setengah bola. Jadi mirip bola ya guys, setengah bola gitu. Mirip bola, setengah bola. Nah, yang kedua, otot-otot para pekerja itu kuat laksana kawat. Jadi mirip laksana kawat gitu. 3, bertindaklah sebagai orang terpelajar. Jadi kita harus seperti orang terpelajar gitu. 8 di sini keterangan penyebaban. Keterangan penyebaban itu apa? Keterangan penyebaban adalah keterangan yang menyatakan sebab suatu alasan terjadinya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan. Keterangan penyebaban ditandai dengan kata depan, karena dan sebab. Contohnya apa? 1, pengetahuannya luas, sebab banyak membaca buku ilmu pengetahuan. 2, karena kebaikannya, Yusuf disenangi oleh teman-temannya. 3, nilai ulangannya bagus, karena ia rajin belajar. Di situ ada contohnya itu ada sebabnya itu di nomor 1 yang digunakan kata sebab. Dia rajin, pengetahuannya itu luas sebab dia apa? Banyak membaca buku ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua di situ ada karena kebaikannya Yusuf jadi apa? Disenangi oleh teman-temannya. Yang ketiga di situ ada nilai ulangannya bagus. Karena apa? Karena ia rajin belajar. Seperti itu. Oke. Lanjut, kita masuk yang terakhir nih guys. Nah, yang terakhir ada keterangan kesalingan. Keterangan kesalingan? Iya, keterangan kesalingan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara silih berganti. Jadi, keterangan ini ditandai dengan kata satu sama lain. Misalkan contohnya 1. Kedua anak itu memberi maaf satu sama lain. Yang kedua, Ida dan Ayu adalah 2 bersaudara yang menyayangi satu sama lain. Jadi seperti itu cara menggunakan keterangan dalam kalimat. Oke, terima kasih dan sekian dari kakak. Sampai jumpa lagi.